Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa baraka fikum. Di pagi hari yang cerah, sejuk, pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama-sama kita berbagi faidah, menapak tilas perjalanan junjungan kita, tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran-pelajaran hidup beliau bukan hanya sebagai tambahan teori, tambahan jawaban jikalau andai kata pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dilontarkan kepada kita, kemudian kita bisa menjawabnya, tidak berhenti sampai di situ. Tentunya ada tujuan-tujuan lain. Tentunya ada misi-misi lain dan maksud-maksud lain kita mempelajari setiap relung kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Banyak yang kita bisa ambil potongan-potongan perjalanan, mozaik peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga kita menemukan satu titik muara kesimpulan. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain dalam melebarkan sayap dakwah Islam ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Itu menandakan bahwa hidup memang harus tercipta adanya sebuah perjuangan. Dan karakter hidup itulah yang harus kita camkan bersama. Orang yang hidup harus berjuang. Dan berjuang artinya mengeluarkan segala apa yang dia miliki. Berupa waktu, tenaga, harta, bahkan tak jarang di sana ada titik-titik yang harus kita serahkan nyawa untuk menggapai sebuah impian nyata. Inilah yang namanya pengorbanan. Bisa dikatakan pengorbanan selalu akan seiring berirama dengan yang namanya perjuangan. Kalau ada orang yang mengatakan saya akan berjuang, saya akan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak mau berkorban, berarti hanya isapan jempol semata. Betapa banyak orang yang mengklaim dia sebagai hamba Allah yang setia dan patuh serta taat kepadanya subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang mengatakan bahwa saya siap menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mengarungi dunia ini dengan memperbanyak amal soleh. Sedikit saja Allah subhanahu wa ta'ala berikan warna ujian dalam kehidupan, dia lantas mencaci maki,
menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin salah satu hikmah adanya peristiwa ujian cobaan di sana sini yang menerpa kehidupan manusia untuk mengetahui siapa yang berbicara atas nama keimanan dengan hati dan ketulusan jiwa, dan siapa yang berbicara namun hanya sekedar topeng dan menutupi apa yang ada di dalam dirinya berupa kepalsuan. Seolah-olah jamaah sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum wa a'azzakum, kita hidup di tengah orang-orang yang memakai topeng. Kita tidak mengetahui di balik topeng itu apakah senyuman yang diberikan kepada kita dengan senyuman tulus atau justru sebaliknya. Kita hanya meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalanan kita di dunia yang fana ini senantiasa mendapatkan cahaya hidayah dan taufiknya. Minimal 17 kali kita mengatakan dalam sholat kita, bahkan menjadi rukun sholat, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami ya Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan petunjuk yang lurus. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fasu'alul hidayati mutadhaminun ala husuli kulli khairin wassalamati min kulli syarrin. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah mencakup dua perkara. Minta supaya kita mendapatkan seluruh jenis kebaikan di dunia ini, sehingga kita bisa menjadikan itu wasilah menggapai keriduan Allah, dan nanti puncaknya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mencakup kita memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari seluruh keburukan apapun jenisnya. Di antaranya adalah fitnah-fitnah dunia ini. Jangan sampai pernak-pernik dunia, jamaah sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum, mengalihkan perhatian kita yang harusnya fokus akhirat dengan tetap melaksanakan kewajiban kita, apapun peranannya, apapun posisi dan profesi kita di dunia ini, tetap bertanggung jawab untuk mempersiapkan bekal menuju menyongsong kehidupan akhirat yang kekal nan abadi. Hari ini yang ada kesempatan Allah berikan amal, tidak ada hisab. Di akhirat kelak yang ada hanya satu warna, hisab. Tidak ada amal perbuatan, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah potensi pahala kita di sisi Allah. Jangan sia-siakan kehidupan kita di dunia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita mendapatkan dua nikmat yang kerap kali dua nikmat ini sering dilalaikan oleh orang banyak. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita masih merasakan keamanan, kenyamanan dalam beribadah, dalam beraktivitas, menggerakkan kaki kita dan menggerakkan sekujur badan ini dari kepala sampai kaki. Tadi sudah disampaikan di belahan bumi Allah yang lainnya dalam keadaan mencekam, dalam keadaan takut dan lain sebagainya. Itu warna yang mungkin mereka tak mengetahui kapan akan sirna. Cerita begitu pahit, namun ini kenyataan yang tak bisa dielakkan. Bersyukur kita masih bisa bercengkrama satu dengan yang lainnya. Kita masih bisa menatap saudara kita dalam waktu yang begitu panjang dalam interaksi dan komunikasi. Kita masih bisa lemparkan senyum kita dan kita bisa menangkap senyum saudara kita. Begitu seterusnya. Tapi di sana yang terdengar hanya sebuah berita duka. Setiap hari anak-anak menjadi yatim. Wanita menjadi janda. Seorang pria kehilangan anak, kehilangan istri dan sanak keluarga. Ada seorang bapak yang pamit kepada anaknya untuk membelikan makanan
meminta kepada sang anak diam di tempat hanya beberapa menit. Setelah beberapa menit kembali dari toko makanan, sudah terlihat terbujur kaku tanpa nyawa sang anak. Dalam sebuah keadaan yang membahagiakan, ditandai suara isak tangis seorang bayi keluar dari rahim wanita, istri tercinta, buah hati dari pernikahan yang suci dan mulia, kemudian diabadikan dalam sebuah foto, namun ternyata itu adalah pertemuan terakhir mereka. Semua yang ada di foto itu hanya tinggal kenangan. Semuanya hanya bisa mengatakan yang ada di dalam foto ini sekarang ini, rahimahumullah, telah meninggalkan dunia yang fana ini. Kalau kita tak mampu membawa raga ini ke tengah mereka, ikut berjuang, kita sisipkan doa, kita sisipkan nama-nama mereka dalam setiap relung kehidupan supaya diberikan perlindungan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan kita saat ini jamaah sekalian hanya terpampang dua nama, Islam dan kekufuran. Saudara-saudara kita sedang berjuang sebagaimana Nabi SAW berjuang, dan itu sangat berat jamaah sekalian. Kalau bukan karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanamkan keimanan, kekuatan jiwa dan mental, kemudian kemauan yang keras dari orang tersebut, sudah mereka lebih baik mengakhiri dibandingkan sebuah kenyataan mendengar dan menyaksikan sesuatu yang tak mengenakan di dalam hati. Kita bersyukur, kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bantuan dan pertolongan dan menghinakan musuh-musuh agama Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sedikit, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu renungan buat kita, satu pelajaran berharga bahwa hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, seperti disampaikan oleh Al-Ustadz tadi, bisa dikatakan pertemuan kali ini adalah sebuah cerita di babak akhir dari kehidupan perjuangan perangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah 99 kali kurang lebih peperangan di zaman Nabi Alaihi Wasallam dengan tujuan yang mulia, yaitu li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perang ini pun diikuti langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Perang yang kemudian kata para ulama disebut dengan perang Tabuk atau Ghazwatu Tabuk. Yang pertama, perang Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Lokasi ada di selatan Hijaz, tepatnya kurang lebih 778 mil dari kota Madinah. Dan ini termasuk jarak yang paling jauh ditempuh oleh kaum muslimin. Perang ini juga memiliki beberapa nama. Di antaranya sesuai dengan judul dan sesuai dengan nama yang terkenal di kalangan kaum muslimin, yaitu Ghazwa Tabuk, perang Tabuk. Ini nama pertama. Nama yang berikutnya, kata penulis di sini, Jaisyul Usrah, perang dalam keadaan sulit. Kenapa dikatakan sulit? Karena di perang kali ini panasnya itu begitu membara. Sinaran matahari begitu terik, menyengat. Kemudian jauhnya jarak 778 mil dari kota Madinah menuju lokasi. Dan yang dihadapi oleh kaum muslimin bukan musuh ecek-ecek, bukan musuh kaleng-kaleng, tapi termasuk negara superpower kala itu, negara adidaya, Romawi. Nggak tanggung-tanggung jamaah sekalian. Dan kenapa juga dikatakan Jaisul Usrah?
perang dalam masa sulit, sebab perbekalan yang dibawa oleh Nabi alaihissalam kala itu termasuk sedikit dibanding dengan kebutuhan yang memang harusnya mencukupi di samping jarak yang jauh. Inilah yang menyebabkan salah satu nama dari perang Tabuk, Jaisyul Usrah, perang yang pasukan kaum muslimin merasakan kesulitan. Di perang ini Nabi alaihissalam membawa 3.000 pasukan dari kaum muhajirin dan ansor. Perang ini juga disebut dengan Al-Ghazwat Al-Fadhihah. Al-Ghazwah Al-Fadhihah. Perang yang menyingkap. Apa yang disingkap dan menyingkap apa dari perang ini? Menyingkap siapakah yang menyatakan keimanan sesungguhnya dan siapa yang berbohong di balik itu semua. Ketahuan. Dua golongan di sini langsung terlihat dohirnya. Orang-orang beriman, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan orang-orang munafik. Langsung terbagi menjadi dua. Ketahuan langsung. Karena jaraknya yang begitu jauh dan lawan yang akan dihadapi itu bukan sembarangan. Siapapun yang mendengar lawan ini akan gemetar. Karena kekuatannya luar biasa. Mendunia, jajahan dan tanah yang diambil, baik sukarela oleh penduduknya maupun secara paksa, itu di sana sini, bangsa Romawi. Orang-orang munafik menggembosi kaum muslimin yang kala itu sudah semangat dengan mengatakan kalian gak akan berhasil melawan orang-orang kulit kuning, maksudnya bangsa Romawi. Tapi tetap saja kalau sudah keimanan bersemayam di dalam dada dan memiliki tahta di dalamnya, belum lagi Allah tuangkan keimanan demi keimanan sehingga bertambah, perkataan itu ibarat sebuah lalat yang lewat di muka para sahabat, tinggal ditepuk dan dihilangkan. Itu keimanan para sahabat. Bedanya dengan keimanan kita jamaah sekalian. Salat subuh saja hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Belum lagi cuaca yang sekarang ini lumayan dingin, betul nggak jamaah? Ditambah ruangan dengan hembusan AC atau kipas angin. Masya Allah, ini cobaan berat jamaah sekalian, cobaan berat. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, apa penyebab terjadinya perang ini? Nabi alaihissalam mendengar berita dari pedagang minyak yang datang dari Syam ke kota Madinah bahwa bangsa Romawi mempersiapkan pasukan yang banyak untuk mengepung kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Dari situ Nabi SAW memotivasi para sahabat dan mengumpulkan para sahabat untuk bersiap-siap. Ini salah satu peperangan yang langsung diinformasikan jelas, diumumkan langsung di hadapan para sahabat dibandingkan perang-perang yang lainnya. Karena yang dihadapinya ini bangsa Romawi. Nabi alaihissalam memerlukan support yang penuh, dukungan yang kuat dari para sahabat. Dan itu langsung disambut seruan Nabi alaihissalam, kecuali orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Namanya juga orang munafik. Nabi alaihissalam di perang ini memotivasi para sahabat untuk mendermakan hartanya selain keikutsertaan jasad mereka bersama Nabi alaihissalam. Tanpa pikir panjang, orang pertama yang datang membawa 1.000 dinar yang dia kumpulkan di bajunya sambil berlari di hadapan Nabi alaihissalam. Kemudian beliau langsung berikan ke hadapan Nabi alaihissalam. Dialah khalifah yang ketiga. Siapa jamaah sekalian? Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, sekaligus
menantunya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1.000 dinar langsung beliau dermakan, dan juga beberapa ekor kuda unta plus perbekalannya, bukan kuda unta hewannya saja, plus ada perbekalannya. Seketika Nabi SAW mengatakan, sejak hari ini tidak akan membahayakan Utsman bin Affan apapun yang dia lakukan. Artinya Allah sudah ampuni dosa-dosanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. 1.000 dinar, bayangkan jamaah sekalian. Kalau kita konversikan, kita tukar dengan rupiah, kurang lebih kalau seandainya 1 gram emas sekarang ini 1 juta. Ini kalau 1 juta, anggaplah 1 juta, kurang lebih 2 miliar rupiah. Langsung dari kantongnya sendiri 2 miliar. Luar biasa. Iman kalau sudah bermain, akal itu akan didorong, dikalahkan. Tapi kalau akal yang main, imannya yang disembunyikan, dia hitung-hitungan 2 miliar. 2 miliar lumayan beli properti. Buat nanti bisa menjadi aset, modal dan lain sebagainya. Sudah, lama-lama dia tidak akan bersedekah. Makanya sedekah itu salah satu bukti keimanan kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, was-sodaqatu burhanun. Sedekah itu menjadi bukti keimanan seseorang. Kenapa kok alat bukti keimanan seseorang digambarkan dengan sedekahnya dia? Karena harta termasuk salah satu yang dicintai oleh manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan pandangan indah dalam setiap penglihatan manusia terhadap kecintaan di dunia ini. Wanita, anak-anak, harta, hewan tunggangan, harta emas, perak, dan semua yang masuk dalam definisi harta, memang Allah sudah tanamkan rasa suka di hati kita semua. Tinggal bagaimana peranan iman kita untuk mengelola rasa cinta kita dan suka ini kepada harta tersebut. Ada yang level keimanannya begitu tinggi, ada yang justru menukik ke bawah begitu cepat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita ini meninggi sehingga melihat harta sebagai wasilah saja, bukan sebagai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada Utsman, lihatlah. Tidak pikir panjang jamaah sekalian. Langsung beliau mendengar ada motivasi dari Nabi SAW, 1.000 dinar, unta, dan juga kuda untuk membantu perjalanan Nabi SAW di perang beliau terakhir ini SAW, diberikan oleh Utsman bin Affan. Kemudian sahabat berikutnya, tidak lama Umar bin Al-Khattab, dengan maksud saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah sampai di hadapan Nabi SAW, beliau bertanya kepada Umar, maaf qaita li ahlik, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Umar menjawab, abqaituhum mithlahu, saya sudah tinggalkan setengah harta saya untuk mereka, setengahnya lagi ini untuk membantu perjalanan perang Tabuk ini. Tidak lama Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Ditanya oleh Nabi SAW, ya Abu Bakrin, maaf qaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Dijawab oleh Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulah, aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya saja. Saya percayakan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kata Umar, akhirnya saya menyadari sampai kapanpun tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Inilah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Cintanya jujur, cintanya tulus. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jujur jamaah sekalian. Bukan cinta dikasih sedikit ujian langsung, ya Allah, kenapa Engkau berikan hamba ini ujian yang berat ya Allah? Padahal ujian itu Allah tahu dia bisa melewatinya. Namun karena titik noda yang sudah kadung terlanjur menutupi jiwanya, maksiat yang sudah menjadi kendaraannya bahkan didomplengi oleh maksiat itu sendiri, seolah-olah dia merasakan bahwa ini ujian terberat. Padahal kenyataannya tidak demikian. Tidaklah demikian jamaah sekalian. Ini efek dari dosa.
efek dari maksiat. Dia hujat Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah dirinya orang paling merana di muka bumi ini. Orang yang paling menderita di dunia ini. Bisa jadi itu cara Allah padahal untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan dia. Nggak mungkin Allah mengirim malaikat Jibril kemudian datang lalu memberitahu kita, selamat, Allah akan mengampuni kamu dan siap-siap cara Allah mengampuni kamu adalah dengan ujian 1 ini 2 ini. Tidak begitu. Karena wahyu sudah terputus dengan wafatnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin ada wahyu lagi. Nggak mungkin. Sudah tidak mungkin karena Nabi Muhammad penutup para nabi dan para rasul. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Demikian kata Allah tabaraka wa ta'ala. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Ini dia jamaah sekalian. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'alaan mendermakan hartanya sebanyak 8.000 dirham. Dan para sahabat bahkan sampai ada yang menyumbangkan setengah sok. 1 sok anggaplah 2,5 kilogram kalau pakai kilogram. Kalau setengah sok berarti berapa? 1, sekian lah ya. 1, sekian anggap. Kurma sahabat Abu Aqil. Karena orang miskin jamaah sekalian. Namun kemiskinannya tidak menjadikan dia gentar. Tidak menjadikan dia pupus harapan. Tidak kemudian dia sungkan, dia berikan apa yang memang dia bisa berikan. Itu harusnya mental setiap muslim. Harusnya kita juga begitu ya jamaah sekalian. Idealnya demikian. Apa yang mampu kita berikan, apa yang mampu kita sumbangsihkan untuk maslahat Islam dan kaum muslimin, kita berikan. Abu Aqil radhiyallahu ta'ala anhu hanya punya setengah sok kurma, dia berikan ini. Dan itu tidak ditolak oleh Nabi SAW kecuali ada beberapa sahabat. Kenapa demikian? Nanti mudah-mudahan kalau saya masih ingat di pelajaran penting kita akan mengetahui. Nabi menerima seluruh hartanya Abu Bakar. Diterima langsung. Tapi ada sahabat yang menyerahkan mirip dengan itu, ditolak. Nabi menghadap, maksudnya ingin menjauhi orang itu dengan menghadap ke kiri, putar balik sahabat itu mengikuti badan Nabi, kemudian Nabi memutar balik, diikuti lagi sampai orang ini kemudian mengurangi hartanya sesuai dengan yang sudah diharapkan Nabi, baru diterima. Ada apakah gerangan? Kenapa kok membedakan? Ada satu rahasia dan satu hikmah yang diambil sikapnya oleh Nabi SAW dalam peristiwa tersebut. Dan ingat, Nabi orang yang paling sayang kepada umatnya. Tidak mungkin tidak ada alasan dari sikap Nabi SAW kepada sahabat yang satu ini. Daripada Abu Bakar tadi yang menyerahkan semuanya langsung diterima dalam wajah yang begitu bersinar-sinar oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan nanti kalau saya tidak lupa, atau kalau saya lupa tolong ingatkan. Adapun yang menggantikan Nabi SAW di kota Madinah, dan ini salah satu siasatnya Rasulullah SAW. Nabi nggak pernah makan bangku sekolah. Kalau bahasa kita kan gitu ya. Nggak pernah makan bangku sekolah. Tapi Nabi bukan orang yang tidak cerdas, tidak pandai. Beliau pandai. Dan ini nggak mungkin dan mustahil Allah memberikan amanah manusia sebagai seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seandainya dia tak memiliki kepandaian. Betul nggak jamaah? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Termasuk Nabi kita SAW orang yang pandai. Beliau tidak memberikan dan membiarkan kota Madinah itu kosong sehingga serigala yang sedang mengintai, baik yang di luar maupun yang di dalam, baik itu orang Yahudi apalagi orang-orang munafik, memiliki kesempatan dan celah untuk merongrong dan merobek-robek kehormatan kaum muslimin yang ada di kota Madinah di saat Nabi SAW tidak ada. Karena jaraknya yang jauh, kalau dalam perjalanan menggunakan
Jalan kaki atau kendaraan biasa tidak kencang ini bisa memakan waktu berminggu-minggu. Yang dipilih bukan sembarang orang. Yang dipilih adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Di satu sisi Nabi membutuhkan orang yang tangguh dan kuat saat nanti berhadapan dengan bangsa Romawi yang tidak gentar. Makanya yang dipilih salah satunya adalah Umar bin Al-Khattab. Karena saat ini kita berhadapan dengan bangsa besar yang ditakuti oleh siapapun. Lawannya nggak tanggung-tanggung. Lawan yang selalu imbang, sesekali Romawi menang, sesekali dia menang. Yaitu Persia. Butuh Abu Bakar, butuh Umar, butuh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain sebagainya. Namun disisakan ada satu orang yang memang harus bisa untuk menjaga kota Madinah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali gak sembarangan jamaah sekalian. Kehebatan bertempurnya pun tidak bisa kita pungkiri. Kepiawaiannya luar biasa. Beliau sudah memimpin dalam perang Khaybar dan perang-perang lainnya, di antaranya beliau menjaga. Tapi ternyata jamaah sekalian yang berbahagia, ada respon tersendiri dari Ali bin Abi Thalib. Wahai Nabi, apakah Anda ingin meninggalkan saya di sini sendirian, sedangkan Anda bersama yang lainnya menuju kemuliaan dan keriduan Allah? Paham maksudnya jamaah sekalian? Ali juga pengen ikut perang, ingin bersama Nabi alaihissalam. Tapi Nabi kan tidak bisa mengedepankan perasaan. Ini menantunya sendiri, betul gak jamaah? Di samping beliau adalah sepupunya, ini menantu saya, suami dari anak saya yang paling terakhir, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya perasaan yang dikedepankan, ya mungkin. Tapi Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang gak mungkin beliau itu membantah perintah Allah dan menjadi orang yang pertama kali mengkhianati risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita ingat dengan kasus wanita yang berasal dari suku Makhzum, orang Quraisy, ternama, nasabnya tinggi, mencuri. Dan barang curiannya ternyata sudah mencapai kadar harus dipotong tangannya. Keluarganya langsung terasa berat dengan keputusan ini jamaah sekalian. Begitu juga satu marga dari suku Makhzum. Kemudian mereka melihat siapa kira-kira yang bisa menjadi orang minimal dikurangi, diringankan hukumannya. Jangan dipotong atau pokoknya jangan sampai menyentuh fisik wanita tersebut. Tertujulah mata orang-orang Quraisy kepada Usama bin Zaid, yang julukannya hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari kekasihnya Rasulullah, karena bapaknya ini sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang namanya Zaid bin Harithah. Bahkan dulu pernah diganti Zaid bin Muhammad, lalu diganti lagi menjadi Zaid bin Harithah. Usama kemudian memenuhi permintaan tersebut. Maksud hati ingin memeluk gunung, namun apalah daya tangan tak sampai. Maksud hati ingin menolong, membantu keluarga dari wanita yang akan dieksekusi oleh Nabi SAW. Harapan besar dengan memposisikan dirinya ini memiliki nama di dalam hatinya Rasulullah SAW. Pas berbicara, senyuman yang diharapkan Usama ternyata langsung mata Nabi dan mukanya merah. Nabi itu kalau marah gak perlu nada tinggi, dari wajahnya saja para sahabat tahu, gemetar langsung Usama bin Zaid. Waduh, Nabi marah nih. Apa kira-kira yang akan beliau sampaikan? Ketika berdiri, Nabi SAW kemudian mengatakan, apakah kamu ingin membatalkan atashfa fi haddin min hududillah? Kamu ingin membatalkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarokot lakotok tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anak saya sendiri mencuri,
dan barang curiannya itu sudah mencapai kadar yang eksekusinya harus potong tangan, saya sendiri yang akan potong tangannya. Gak perlu orang lain. Dahulu kala umat-umat itu dihancurkan lantaran mereka menegakkan hukum kalau orang lemah yang melakukan. Sedangkan kalau orang-orang kaya yang berbuat jahat, mereka biarkan, mereka bebaskan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Langsung diam Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Jadi jangan bermain-main jamaah sekalian di hadapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nabi bukan orang seperti itu, enggak ada negosiasi dalam masalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah pribadi Nabi, betapa banyak Nabi disakiti. Bahkan sama orang Yahudi, selendang Nabi yang melilit lehernya itu ditarik paksa sampai merah lehernya Nabi. Namun dimaafkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang kemudian pada saat mau perang, biasa Nabi memobilisasi dan beliau memantau pasukan lengkap atau tidak, itu kebiasaan beliau, dan ini satu dari perhatian beliau yang begitu hebat kepada para sahabat. Tidak dibiarkan misalnya ternyata nggak ada orangnya, udah biarkan, tidak. Nabi kemudian mempersiapkan dengan barisan yang betul-betul rapi, baik di dalam sholat maupun di luar. Kemudian ada sahabat yang sedikit keluar dari barisan, lalu Nabi SAW menggunakan tongkatnya untuk meluruskan barisan sahabat tersebut mengenai perut. Kemudian Nabi setelah itu mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah saya sakiti, maka katakanlah. Langsung digunakan oleh sahabat ini, wahai Nabi, Anda baru saja menyakiti saya. Nabi bertanya, dalam bentuk apa? Tongkat Anda mengenai perut saya, dan bagi saya itu terasa sebuah kezoliman. Langsung Nabi seketika bertanya kembali, sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin ganti. Kisos kalau bahasa kita, gantian. Nabi kemudian membuka perutnya. Sahabat yang lain udah siap-siap, maksudnya jangan begitu. Dibiarkan oleh Nabi SAW, tidak apa-apa. Lalu sahabat itu memeluk dan mencium perutnya Nabi SAW. Beliau menangis. Ternyata ingin memeluk Nabi saja, ingin mencium perutnya. Ini yang saya cita-citakan, yang saya damba-dambakan sejak saya masuk Islam, wahai Rasulullah SAW. Sampai segitunya jamaah. Nabi itu jadi rebutan badannya. Kalau Nabi wudu, air percikannya itu ditampung sama sahabat. Kemudian mereka gunakan untuk wudu atau mereka usapkan ke badan mereka. Karena tubuh Nabi ini penuh dengan keberkahan. Semua yang ada di jasad Nabi itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ludahnya Nabi pun menjadi berkah. Ini ludah Nabi jamaah sekalian, bukan ludah kita. Ludah Nabi untuk menyembuhkan. Ali bin Abi Thalib pada saat perang Khaybar itu matanya kan merah, sakit mata, lalu diusap dengan tangan yang lebih dahulu diludahi oleh Nabi SAW. Ingat, ludah Nabi, bukan ludah kita. Dana kita tuh. Ya silakan kalau memang itu bagian dari ruqyah, tapi hendaknya kita pahami dulu bagaimana etika dalam beruqyah. Tidak semata-mata semua ludah kita berikan. Itu bukannya tambah sembuh, malah waduh, ini harus tindakan operasi. Kemudian poin yang ke-7, bisa dikatakan terakhir, ada peristiwa yang mewarnai perjalanan di tahun 9 Hijriah dan perang terakhir ini jamaah sekalian. Di sana ada beberapa sahabat tentunya yang tidak ikut perang. Ada yang memang mereka mendapatkan udzur seperti sakit, tidak mendapatkan perbekalan, dan mereka menangis sejadi-jadinya. Mereka minta tolong kepada Nabi, tolong Nabi kami diajak. Nabi sendiri kan orang miskin, gak punya apa-apa. Nabi gak kuasa untuk menahan atau untuk membantu mereka, gak bisa. Dan Nabi pun memotivasi para sahabat, ya harta mereka sudah gak bisa juga. Mereka hanya mampu untuk diri sendiri, nangis sejadi-jadinya.
Tapi apalah daya, ini kenyataan. Realita yang harus dihadapi oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Gak bisa. Dan mereka seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada di sana yang tidak punya alasan sama sekali, bisa jadi karena menunda-nunda, karena di saat yang sama kan saat itu sedang waktunya berbuah. Sebut saja tiga sahabat yang tidak ikut. Di antara tiga ini ada satu yang paling muda di antara mereka, namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini termasuk pujangganya Nabi. Pujangga itu orang yang jago puisi. Nabi punya para pujangga. Di antaranya adalah Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Malik, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhum ajmain. Ka'ab bin Malik ini menunda-nunda karena dia senantiasa memantau perkembangan pohon kurmanya. Dia bergembira pohon kurmanya ternyata satu persatu itu telah menampakkan buah yang ranum, yang banyak. Dia sudah berpikir nanti kalau panen saya akan sebagian biasa diinfakkan kemudian dijual buat keuntungan. Intinya sebenarnya niatnya baik. Beliau sudah mendengar pasukan sudah berangkat. Oh nanti dulu sampai akhirnya Nabi kembali ke kota Madinah. Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabat yang namanya Murarah bin Ar-Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah radhiyallahu taala anhum tidak ikut perang bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Kebiasaan Nabi kalau dari safar, beliau nggak langsung ke rumah, tapi ke masjid sholat dulu. Sholat dulu, bukan ke toko akik jamaah sekalian atau kemana-mana, ke masjid sholat dulu. Di sanalah kemudian ada pertemuan dan menyampaikan alasannya, termasuk Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah. Awalnya jadi dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama orang-orang munafik. Orang munafik Nabi nggak perlu lama-lama. Ya sudah, udah begitu aja. Buat apa orang munafik? Nggak perlu diinterogasi banyak, udah jelas orang munafik. Sesi kedua baru orang-orang beriman. Ya Nabi tahu yang tidak ikut siapapun, Nabi ingat. Ya sudah, tinggal tiga orang ini. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik awalnya dia ingin berdusta, ingin berbohong. Tapi dia pikir panjang, kalau saya berbohong tidak akan ada manfaatnya. Nabi pasti tahu. Tahu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti tahu. Dan gak ada jalan keluar kecuali kejujuran yang harus saya junjung tinggi. Ya betul saja, ringkas cerita beliau jujur, gak ada alasan apapun wahai Nabi kecuali sikap saya yang menunda-nunda. Kemudian seusai itu lantas Nabi SAW mengatakan, kamu pulang ke rumah terlebih dahulu, tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah putuskan semua para sahabat Nabi SAW kecuali istri dari tiga orang sahabat ini, semuanya nggak boleh tegur sapa, nggak boleh menjawab salam, dan nggak boleh memberi salam, nggak boleh berbincang-bincang kepada tiga sahabat ini, diboikot. Waduh. Selama 40 hari. Ka'ab bin Malik karena mungkin masih merasa muda, biasa saja awalnya. Pulang pergi dari rumah ke Masjid Nabawi, lalu pulang lagi. Lama-lama seolah-olah kok seperti ambiar kehidupan ini. Seperti hampa. Saya di tengah orang banyak, tapi seolah-olah diri saya ini seorang diri. Merasakan kesunyian di tengah orang yang begitu banyak. Karena dia masih muda, dia masih bisa menahan itu semua. Dia ke sepupunya yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu taalaan, jawab salam, dia panjat dinding Abu Qatadah, "Assalamualaikum wahai saudaraku." Sepupunya sendiri, anak dari pamannya, enggak dijawab "Assalamualaikum" sampai 3 kali dia turun dalam keadaan sedih. Sesekali dia menangis tanpa terasa. 40 hari jamaah sekalian. Di hari yang ke-40 bahkan seluruh
istri dari 3 sahabat ini, ya kecuali 2 orang tadi, Muroroh dan Hilal, karena dia sudah tua, mereka berdua sudah lanjut usia, mau nggak mau harus dilayani. Ka'ab bin Malik nggak boleh dilayani oleh istrinya. Kemudian Ka'ab memerintahkan istrinya supaya pulang sementara di rumah. 40 hari, totalnya menjadi 50 hari. Baru terasa di 40 hari ke atas, terasa dia. Sesekali pas dia ke Masjid Nabawi, dia cerita jamaah sekalian. Dia duduk di sebelah kirinya Rasulullah, tapi tidak langsung duduk persis. Ada jarak beberapa orang. Sesekali dia nengok, curi-curi pandang, ternyata Nabi, dia tahu kalau Nabi Muhammad itu baru melihat Ka'ab bin Malik. Tapi pas saat Ka'ab melirik ke Nabi, Nabi langsung memalingkan wajahnya. Pas Ka'ab bin Malik tidak melirik Nabi, tapi dengan mata, kan biasa kadang-kadang menjangkau ya jamaah sekalian. Beliau tahu kalau Nabi Muhammad itu lagi melirik. Luar biasa indahnya. Sayang aslinya Nabi SAW, sayang. Tapi ini satu cara supaya bisa membersihkan noda-noda dosa mereka dan kesalahan mereka dan semakin menguatkan. Ketika sholat, kata Ka'ab bin Malik, saya sesekali melirik Nabi SAW, namun beliau tidak melirik saya. Pas saya palingkan pandangan saya merasakan bahwa Nabi sedang menatap saya. Terus seperti itu setiap hari. Tapi karena dalam keadaan sedang di boykot, beliau tidak diajak bicara. Hingga hari yang ke-10, genap 50 hari, Ka'ab bin Malik pas masuk ke Masjid Nabawi, tiba-tiba datang Tolha bin Ubaidillah. Selamat wahai Ka'ab, selamat. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memaafkan kesalahan. Langsung benarkah dia datang kepada Nabi? Itu pertama kali sejak 50 hari yang lalu sampai sekarang Nabi terlihat wajahnya penuh dengan kegembiraan dan menyambut serta dipeluk oleh beliau Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia nangis sejadi-jadinya, dia tumpahkan semua yang dia rasakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rindu jamaah sekalian. Orang ada di hadapannya tapi nggak bisa bercengkrama. Jangankan ngobrol, menatap saja nggak diberikan oleh Nabi SAW. Yang biasanya Nabi itu kalau berbicara jamaah, salah satu adab Nabi kalau berbicara, nggak pernah Nabi itu membelakangi atau memberikan sisi tubuh Nabi. Kalau orang yang ada di hadapan. Misalnya sedang duduk seperti ini, contoh saya. Ada yang bicara di samping kanan saya. Posisi saya nggak kemudian tetap seperti ini. Langsung saya balik badan menghadap orang tersebut. Itu salah satu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau nggak pernah sama sekali siapapun orangnya termasuk itu budak diberikan oleh Nabi SAW haknya. Dan Nabi memposisikan langsung tegak lurus. Muka ketemu muka, badan ketemu badan. Itu dia Nabi kita Muhammad SAW. Ini dia kisah yang ikut mewarnai di perang Tabuk. Terakhir, pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, disyariatkannya jihad dengan harta. Jihad itu bukan hanya nyawa, bukan hanya jiwa, bukan hanya ilmu, tapi juga harta. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Pelajaran yang kedua, sikap cepat dan tanggap para sahabat untuk melaksanakan jihad dengan harta dan jiwa. Mereka adalah teladan yang baik bagi kita mengenai kepedulian mereka dalam menyumbangkan harta untuk jihad di jalan Allah atau untuk kemaslahatan agama. Kita nggak ada apa-apanya jamaah sekalian, nggak ada apa-apanya. Mereka sudah memiliki keutamaan. Seandainya keutamaan mereka hanya mereka itu cuma satu, seandainya jamaah sekalian, yaitu mereka generasi pertama yang menolong Nabi. Cukup ini saja, sudah tidak akan ada yang bisa mengalahkan keutamaan mereka. Tapi ternyata keutamaan mereka bukan hanya itu. Luar biasa, semakin banyak. Yang menandakan tidak mungkin kita bisa mengalahkan siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang ketiga, disyariatkannya berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba. Siapa di antara kita yang bisa mengukir prestasi di hadapan Allah? Siapa di antara kita yang menjadi bintang
dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini ibarat sebuah lintasan perlombaan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana dan yang maha adil. Gak mungkin ada kecurangan dalam perlombaan yang sedang kita lakukan sekarang di dunia ini. Beda dengan perlombaan-perlombaan yang ada di dunia, penuh dengan warna intrik, kecurangan dan lain sebagainya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang namanya kecurangan. Allah maha adil. Mari jamaah sekalian, kita semangat berlomba-lomba. Kemudian pelajaran penting yang keempat, ketika orang-orang beriman menanggapi dengan cepat untuk bersedekah sesuai dengan kesanggupannya, siapa saja yang kaya ia bersedekah dengan jumlah banyak, yang miskin dengan jumlah sedikit. Namun orang-orang munafik tidak menerima itu semua. Apabila mereka melihat orang kaya menyedekahkan hartanya dengan jumlah besar, mereka berkomentar, ini orang sedang ria. Pokoknya ada aja yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Kalau orang ini miskin, apa komentar orang munafik? Sesungguhnya Allah nggak butuh dengan harta kamu yang sedikit. Ada saja dikomentari. Sama kayak kita, suka komentar sana sini di media sosial. Makanya jangan banyak komentar. Takutnya jamaah, takutnya kita seperti sifatnya siapa? Kan gitu ya. Warga plus 62. Sukanya komentar aja, apa aja di komentar. Orang main bola aja lebih banyak komentarnya. Giliran main bola malah bunuh diri dia. Giliran komentar paling jago dia komentar. Harusnya begini, harusnya begitu. Kemudian pelajaran penting yang berikutnya, ketika Rasulullah SAW melintas di bekas perkampungan kaum Tsamud. Nah, sebenarnya ada sebuah kisah dalam perjalanan Nabi melewati perkampungan kaum Tsamud. Nabi Saleh alaihi salam hijr itu dekat Tabuk. Saat Nabi alaihi salatu wasallam melewati bersama para sahabat perkampungan kaum Tsamud, beliau mempercepat jalannya. Oleh karena itu sepatutnya bagi orang yang melintas wilayah-wilayah yang dimurkai atau diazab untuk tidak memasukinya. Bahkan ia harus mempercepat, menutup dengan bajunya sampai ia melintasinya dan tidak masuk kecuali dalam keadaan menangis untuk mengambil pelajaran. Kalau sekarang kan beda, malah menjadi destinasi wisata. Jauh-jauh ngumpulin uang, sampai sana foto-foto, cekrek-cekrek, selfie, ya. Seneng. Bikin status, alhamdulillah udah sampai sini. Harusnya menjadi ibro pelajaran lah. Kalau kita ke sana sebenarnya tujuannya apa dulu, kan begitu. Nabi saja buru-buru, nggak mau lama-lama, memerintahkan sahabat jamaah sekalian, nggak boleh minum dari sumur bekas perkampungan kaum Tsamud, nggak boleh. Segera pergi. Lah ini orang malah, saya lihat ada yang sudah mendirikan beberapa tenda di situ, bahkan ada yang punya usaha dagang di situ. Masya Allah. Beda cara pandang orang dahulu seperti orang sekarang. Nabi SAW maksudnya. Yang berikutnya, dalam perang Tabuk adalah pembuktian dari kebenaran ucapan Nabi, aku ditolong dengan rasa takut dalam tempo perjalanan 1 bulan. Salah satu mukjizat Nabi SAW yang Allah berikan kepada beliau saja, tidak diberikan kepada nabi lain. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Saya diberikan 5 perkara, dalam riwayat lain 6, yang tidak diberikan oleh seorang pun sebelumku dari kalangan para nabi. Di antaranya adalah Nabi diberikan anugerah oleh Allah dengan kemenangan dalam waktu 1 bulan perjalanan, diberikan rasa takut kepada hati-hati para musuh sehingga tidak ada pertempuran. Contohnya perang Tabuk ini. Sampai di Tabuk, bangsa Romawi sudah meninggalkan itu karena mereka setelah mendengar informasi tentang kaum muslimin bergerak untuk menghadapi mereka. Ditanamkan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali lagi ke kota Romawi. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, tertinggalnya 3 sahabat dengan menunda-nunda keberangkatan sehingga akhirnya ketinggalan. Kita mendapati pelajaran berharga untuk selalu waspada sikap menunda-nunda amal soleh. Betul jamaah sekalian, menunda-nunda ini penyakit, salah satu penyakit betul. Jangan sampai penyakit ini semakin menggerogoti
sehingga sampai stadium yang parah. Naudzubillah min dzalik. Ini menunda-nunda. Kita berlindung kepada Allah dari sifat yang jelek seperti ini. Kedelapan, taufik Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab bin Malik dan kepada kedua temannya. Lebih-lebih Ka'ab. Jadi pada saat Ka'ab merasakan kesendirian di tengah keramaian, beliau itu mendapatkan surat dari Raja Ghassan. Dia tahu kalau sebagian sahabat, khususnya Ka'ab, sedang diboikot, sedang dikucilkan kalau bahasa kita. Dia ambil kesempatan oleh Raja Ghassan merekrut Ka'ab, dapat surat. Telah sampai berita kepadaku. Demikian kurang lebih isinya. Bahwa dirimu sekarang dalam keadaan tidak lagi ditegur sapa. Kemarilah, engkau akan mendapatkan seluruh kekayaan di dunia ini. Engkau akan mendapatkan kebahagiaan lagi. Apa kata Ka'ab bin Malik? Hada minal bala. Ini ujian lagi, kata beliau radhiyallahu ta'ala. Diremet-remet, dilempar ke kobaran api. Alhamdulillah, udah nggak ada lagi. Ini salah satu taufik dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, bagaimana coba jamaah? Dalam keadaan patah hati, ada orang yang memperhatikan. Biasanya kan orang yang paling mudah kita ambil hatinya orang yang sedang patah hati biasanya kan. Kita tunjukkan perhatian kita, bahkan kita berikan apa yang memang dia butuhkan. Wah, orang itu akan membuka hatinya lebar-lebar. Kemudian dia akan mempercayai. Ini dia Ka'ab bin Malik. Kalau bukan karena taufik Allah sudah habis. Kemudian pentingnya, apalagi lagi patah hati jamaah sekalian. Sudah. Pentingnya sebuah kejujuran. Penting, apalagi jujur ini hukumnya wajib jamaah sekalian. Mari kita jujur. Apapun peranan kita, apapun profesi kita, mari jujur. Jujur itu kan artinya kesesuaian antara berita dengan fakta yang ada. Itu namanya jujur. Mau kita ini seorang pengurus di sebuah lembaga, yayasan, kemudian kepengurusan masjid, atau kita seorang pegawai, baik atasan maupun bawahan, mari kita jujur jamaah sekalian. Kita tunjukkan bahwa agama Islam ini mengajarkan perbuatan mulia. Islam mengajarkan kejujuran. Jangan sampai beda antara pengajuan dengan laporan, manipulasi data. Kalau seandainya kejujuran ini ruhnya hidup, insya Allah gak akan ada lagi manipulasi data, gak ada lagi kebocoran dana. Insya Allah. Sekarang ini terjadi penipuan sana sini, data dipalsukan dan lain sebagainya, karena rasa jujur yang kurang mengena di dalam jiwa kita. Mari kita mulai dari diri kita, jujur. Apapun profesi kita, sebagai seorang pegawai jujur saja. Kalau memang kita telat, katakan kita telat. Jangan kemudian nitip nitip absen, jangan. Buat apa kita menyelamatkan mungkin hanya beberapa rupiah? Kalau memang efeknya misalnya dipotong, kan ada beberapa, misalnya dipotong hanya beberapa rupiah, tapi uang itu nggak berkah, yang ada malah petaka. Buat apa jamaah sekalian? Jangan. Sebagai seorang pedagang, jangan menipu konsumen, apalagi dengan memperbanyak sumpah palsu. Demi Allah, nama Allah dibawa-bawa padahal kualitasnya KW ke-10 misalnya, seperti itu. Timbangannya dikurangi, gak berkah jamaah sekalian. Kalau sudah berkah, ya sudah, yang ada nanti bala, kemudian rumah tangganya bisa carut. Ini saya langsung lihat kenyataan, bukan konon katanya, langsung. Mudah-mudahan itu buat pelajaran untuk kita. Karena dosa bisa jadi persahabatan yang pernah terjalin di antara kita dengan sahabat kita akan pecah. Karena dosa. Salah satunya ketidakjujuran. Ada beberapa teman, persahabatannya luar biasa. Seolah-olah persahabatan ini persahabatan yang menjadi contoh betapa hebat dan kuatnya. Tapi sayang seribu sayang, persahabatan yang terjalin penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Gibah, menggibahi pemimpinnya, manipulasi data sudah menjadi sarapan. Bahkan orang yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dan mengumpulkan semua data transaksi, dia menangis. Dia ceritakan, dia curhati. Dan dia nggak bisa berbuat apa-apa, jamaah sekalian. Hatinya itu sebenarnya menolak. Saya nggak mau. Ini proyek-proyek siluman, dia bilang. Ya saya katakan, sudah tolak. Dia nggak bisa. Dia masih punya orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Artinya dia belum bisa lepas dari pekerjaan itu. Ya sudah, mau gimana lagi. Betul saja. Tanpa tunggu lama, langsung Allah buktikan kekuasaannya. Hancur persahabatan. Bahkan satu dengan yang lainnya dengan beberapa kejadian ini sudah tidak tegur sapa lagi. Itu karena dosa yang mereka ciptakan sendiri. Bukan Allah yang zalim, mereka lah yang berbuat zalim. Kembali lagi, mari jadikan diri kita ini jujur. Meskipun orang semua itu memandang penuh dengan kebencian karena kejujuran kita, nggak apa-apa jamaah sekalian, hidup ini sementara. Yang penting Allah cinta sama kita. Daripada 1 juta manusia suka karena kita suka bohong, tapi Allah subhanahu wa ta'ala murka. Lagi pula orang yang suka dengan kebohongan kita, satu saat dia itu akan membenci. Kenapa? Sama orang lain kita bisa bohong, sama dia nanti juga kita bisa berbohong. Kan begitu orang memandang, waduh, orang lain bisa dibohongi, saya juga nanti bisa menjadi mangsa berikutnya. A'udzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Yang saya yang pertama dalam perang Tabuk. Saya sebelum tadi infak dan sebagainya diterima Iya. diterima dan menjadi ditolak oleh Tuhan. Oh, masya Allah. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Terakhir, saya sampaikan di muka, ada sahabat yang ditolak. Kenapa? Kata para ulama menggali kehidupan sahabat ini. Karena sahabat ini memiliki dan masih memiliki iman yang lemah. Dia melakukan itu lantaran kondisi yang sedang mewarnai. Kalau bahasa kita sedang euforia. Tahu euforia jamaah sekalian? Nah, sedang terbawa, kalau bahasa kita sedang tren. Sedang terbawa suasana. Kalau suasana itu menghilang, orang ini akan menghujat Allah habis-habisan. Dia tidak akan bisa bertahan dengan kehidupan yang lebih papah, lebih miskin dari yang sekarang ini. Dia berkecukupan. Tapi orang ini kalau nanti miskin akan bisa menciderai ketauhidannya dan juga keimanannya. Sampai dalam itu Nabi melihat jamaah sekalian. Makanya ditolak. Ketika dia mengurangi beberapa hartanya, Nabi melihat sudah cukup, diambil sambil senyum Nabi SAW. Itu dia alasan Nabi mengapa menolak. Sedangkan Abu Bakar tidak menolak karena tahu imannya Abu Bakar. Kalau perlu nyawanya Abu Bakar, Nabi itu sudah bersahabat sejak kecil bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan. Jadi tahu, begitu juga Abu Bakar tahu bagaimana karakternya Rasulullah. Tak heran ketika Nabi menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang Quraisy itu jengkel, kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, tuh lihat temanmu, mohon maaf, udah gila. Masa mengatakan bahwa dia ke langit ketujuh, kemudian dia mampir ke Baitul Maqdis, lalu kembali hanya dalam waktu semalam. Kalau seandainya yang mengucapkan itu Muhammad, saya percaya. Sebelum jadi Nabi, Abu Bakar udah percaya. Itulah sebabnya kenapa Nabi menerima semua hartanya Abu Bakar, karena paham dengan keimanan sahabatnya yang satu ini. Nggak lembek seperti kerupuk yang melempem di atas air. Jadi itu jawabannya kata para ulama rahimahumullah. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih. Dari gambaran yang Pak Ustaz sampaikan tadi, saya lihat endingnya terakhir bahwa tidak terjadi perang, karena Romawi sudah Kembali. Ya. Dari sisi itu saya lihat bahwa dari apa yang digambarkan ini tentang sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana perilaku, laku dan sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran. Cuma saya ingin bertanya bahwa ini kan
Romawi Pak ya. Iya. Bahwa perang itu terjadi biasanya karena ada rasa tidak suka dan tidak sesuai paham. Iya. Biasanya terjadi itu. Nah ini tadi saya punya gambaran bahwa hanya informasi dari tukang minyak bahwa akan ada Romawi akan menyerang, Nabi bersiap untuk menghadapinya. Iya. Nah kira-kira dalam arti ini latar belakangnya Romawi mau menyerang Nabi ini, Iya. itu kira-kira dari sisi agama atau dari sisi kekuasaan. Itu pertama. Yang kedua, yaitu memang pada saat zaman itu memang Romawi terdiri suatu kerajaan sendiri dan Arab sendiri, dan Romawi ini agamanya apa gitu sampai Iya. dan pada saat itu memang Islam tidak bisa masuk ke Iya. Romawi itu. Iya. Mungkin itu ya. Iya. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, atas dasar kedua alasan tadi, agama maupun kekuasaan. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan walan tardu ankal yahud wala nasara hatta tattabi millatahum. Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Romawi secara khusus, karena sedang membahas Romawi, mereka menginvasi negara jajahan-jajahan atas dasar dua latar belakang ini. Agama untuk mereka sebarkan pemahaman mereka ke tanah-tanah jajahan, diantaranya adalah Syam, diantaranya juga Yaman. Mereka tanamkan akidah mereka. Dan juga atas nama kekuasaan, ini udah jelas. Supaya daerah-daerah jajahan bisa memberikan upeti sebagai jaminan keamanan kehidupan mereka ke bangsa Romawi. Itu satu. Berarti jawaban yang kedua, pada saat itu agama apa yang mendominasi? Rata-rata yang mendominasi adalah agama Nasrani. Meskipun jujur kalau kita berbicara dan lihat sejarah, tentu keyakinan yang mereka yakini sudah banyak bercampur. Kecuali beberapa orang, diantaranya adalah Heraklius saat itu yang menjadi kaisar bahasa kita kaisarnya. Heraklius termasuk orang yang paham agama. Jadi dia mempelajari murni aslinya, dia meyakini bahwa akan ada nabi terakhir yaitu nabi kita Muhammad SAW. Namun dia ternyata takut kehilangan masa, takut kehilangan kekuasaan. Saat Heraklius mendengar penuturan Abu Sufyan yang saat itu pernah mampir ke Romawi dan bertanya tentang seorang laki-laki yang katanya mengaku menjadi nabi, Heraklius tahu bahwa tanda-tanda yang disampaikan oleh Abu Sufyan itu yang memang ada di dalam kitab Injil. Tapi dia kemudian mengumpulkan para pembesar Romawi di sebuah gedung, kalau kita mungkin DPR kali ya, gedung itu, gedung pertemuan. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya kita mengikuti laki-laki dari Arab yang mengaku menjadi nabi terakhir? Sontak tanpa ada yang ragu menolak semua. Heraklius hanya kemudian mengatakan, sesungguhnya saya melakukan ini hanya untuk menguji kalian. Kalau begitu sudah, kita lanjutkan apa yang kita yakini sekarang ini. Heraklius sebenarnya meyakini sampai mengatakan kalau seandainya Rasulullah, tapi menggunakan kata-kata dia laki-laki kan. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sekarang ini menuju saya langsung yang akan menyuci kakinya. Saya langsung, karena tahu bahwa Nabi yang terakhir ini dari bangsa Arab. Tapi karena kekuasaan dunia yang sudah dia nggak bisa lepas lagi, akhirnya dia lebih memilih menjadi ya musyrik kalau dalam bahasa kita, dalam akidah yang batil. Jadi seperti itu. Agama yang dipegang secara umum adalah agama Nasrani dengan banyak sudah perubahan tentunya. Banyak. Hanya segelintir orang yang masih memahami keaslian. Di antaranya adalah Heraklius itu sendiri. Namun Heraklius dia lebih memilih kekuasaan dunia daripada memilih agama Allah. Salah satu bukti nyata dia menghormati suratnya Nabi SAW. Dihormati sekali suratnya Nabi. Makanya sampai kapanpun
Khulafaur Rasyidin nggak bisa meluluh lantakan Romawi, karena mungkin ini balasan dari Allah atas sikapnya Heraklius memuliakan. Tapi nanti di akhir zaman oleh anak cucu kita, ya sudah habis gitu. Udah ada masanya, ada kuotanya. Beda sama Persia, dirobek-robek suratnya Nabi, besoknya dibunuh sama anaknya sendiri karena menghina Nabi SAW. Allahu a'lam. Bagus sekali. Baik, sebelum berikutnya, mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita petik dari kajian kita ini. Langsung baik jamaah sekalian, langsung saja kita simpulkan. Mudah-mudahan perang Tabuk dan perang terakhir di pembahasan sirah ini, perang terakhir pula yang diikuti oleh Nabi SAW, memberikan tambahan faidah untuk kita semua, motivasi untuk kita semua. Jangan kita terlena dengan kesunyian dan kesejukan hari-hari yang kita lewati. Sebab bisa jadi di balik itu ada bahaya yang mengintai kalau kita tak waspada. Menutup jumpa dan temu kita, saya ingin menyampaikan ucapan dari Al-Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Kata beliau, "Wala taqtar bi safai al-awqat." Jangan kalian terpedaya dengan kesejukan hari-hari yang kalian lalui. Fa inna tahtaha guamidul afat. Karena di balik hari-hari itu ada bahaya yang mengintai kalau kita tidak waspada. Berapa banyak orang yang terlalaikan dari fokus akhirat lantaran fitnah dunia. Jangan kita lalai terhadap air yang tenang. Bisa jadi di kedalamannya ada bahaya yang sedang siap-siap. Buaya misalnya, buaya air. Kalau buaya darat, saya juga bingung kenapa buaya darat kok identik Pak. Ada katanya buaya itu ikon setia. Lebih galak. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.